Sumatera Utara. Selamat siang pemirsa, untuk memperbarui informasi Anda seputar Sumatera Utara kembali hadir menjumpai Anda edisi Minggu 30 Juli 2023. Tentunya kali ini bersama saya Dara Putri Novalini, sejumlah informasi teraktual seputar Sumatera Utara telah dirangkum tim redaksi kami untuk Anda dan inilah berita selengkapnya. Pemirsa, akibat langka mendapatkan tabung gas melon ukuran 3 kg, sebagian pedagang kecil di pinggir jalan kota Penyambungan terpaksa tutup. Lapak para pedagang kecil di kota Penyambungan, Kabupaten Mandailing Natal, tutup akibat susahnya mencari gas LPG 3 kg di pasaran sejak beberapa minggu terakhir. Terlihat pelaku usaha kecil mulai dari penjual sate, rumah makan, hingga pedagang gorengan sampai warung kopi mengeluh karena tidak kebagian gas subsidi tersebut. Padahal tabung gas melon ini sudah menjadi tumpuan mereka dalam berusaha. Sebagian para pedagang tetap berjualan karena kebagian jatah, ada juga pedagang yang tetap berjualan seperti biasa dengan menggunakan kayu bakar. Untuk mendapatkan gas LPG, para pedagang mengaku sudah mencari gas LPG ukuran 3 kg ke sejumlah pangkalan dan pengecer, bahkan keluar daerah kecamatan. Namun gas tersebut tidak tersedia di sejumlah pangkalan dan pengecer. Sebelumnya, kelangkaan ini terjadi di tingkat pengecer dan pangkalan karena adanya pengurangan jatah dari distributor. Enggak jualan, Bang. Kenapa itu, Bang? Tapi langka gas kita, Bang. Oh, karena langka, Bang, ya? Nantilah kalau Bang, kalau ada gas lagi. Baru jualan lagi lagi. kita makan. Oh, ini udah kemana nyari gas ini, Bang? Udah keliling-keliling, Bang, sekitar kota ini. Enggak ada. Oh, enggak ada, Bang, ya? Jadi sangat berdampak, Bang, ya? Sangat berdampak sekali. Jadi mau berapa hari kira-kira ini, Bang, gasnya baru dapat? Itu enggak tahu itu, Bang. Nah, Berarti saat ini masih nyari gas ini, Bang, saat ya? ini masih mencari. Oh, iya, Bang. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Mandailing Natal, Parlin Lubis mengatakan, kelangkaan gas LPG 3 kg di sejumlah pangkalan akibat jatah yang seharusnya diberikan 1 per kartu tanda penduduk, namun diberikan lebih dari jatah yang semestinya. Diharapkan para pangkalan dan pengecer agar selalu konsisten dan jangan memberikan kepada masyarakat lebih dari 1 tabung, supaya masyarakat pengguna tabung gas dapat kebagian. Ratusan warga menghakimi pelaku yang diduga begal di Jalan Lintas Sumatera di Kabupaten Deli Serdang dan pihak kepolisian setelah melakukan penyelidikan ternyata pelaku bukan begal. Inilah suasana di lokasi kejadian yang berada di Pasar 7, Desa Wonosari, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang. Terlihat ratusan warga menghakimi seorang pria yang diduga adalah begal. Tidak diketahui awal pemukulan, namun yang pasti korban pemilik kendaraan juga sudah berteriak kepada massa bahwa yang dipukuli itu bukan begal. 3 orang Babin Kamtibmas dari Polsek Tanjung Morawa bersama personil Babinsa berupaya menyelamatkan yang diduga pelaku begal. Kapolsek Tanjung Morawa AKP Firdaus Kemit mengatakan, kejadian bermula saat salah satu karyawan pabrik melintas di lokasi kejadian dan kemudian di-stop oleh pelaku dengan membentangkan tangan. Kemudian korban terkejut hingga terjatuh dari sepeda motor. Hal tersebut memancing kerumunan massa yang mengira pelaku tersebut adalah begal. Selanjutnya korban terlihat hendak kabur, kemudian para pria tersebut dihakimi ratusan massa hingga babak belur. Polisian Resort Kota Deli Serdang, khususnya Polsek Tanjung Morawa, menghimbau kepada masyarakat tetap beraktivitas seperti biasa dalam berkegiatan, karena kami sesuai dengan perintah dari Bapak Kapolresta tetap melaksanakan patroli baik pagi hari, siang hari, dan malam hari untuk mengantisipasi kejadian-kejadian yang tidak diinginkan di wilayah hukum Polsek Tanjung Morawa. Saya harap warga tetap berpikir positif, harus mencerna kegiatan apa yang terjadi di lapangan, dan jangan main hakim sendiri. Silahkan kalau memang ada kejadian yang patut dicurigai tindak pidana, diamankan dan segera menghubungi personil Polsek Tanjung Morawa. Setelah pelaku diselamatkan dari amukan massa ke Polsek Tanjung Morawa, selanjutnya pelaku dibawa berobat ke rumah sakit swasta dan saat ini diduga pelaku sudah mulai sehat.
Polres Nias menangani laporan dugaan kasus kematian anak tidak wajar yang terjadi di wilayah hukumnya. Sementara penyidik membutuhkan adanya otopsi terhadap jenazah dalam mengungkap kasus tersebut. Seorang anak berjenis kelamin perempuan merupakan pasien umum Rumah Sakit Dr. M. Thompson Nias meninggal dunia pada ruang ICU Rabu 26 Juli 2023. Anak berinisial RZ alias Bunga, asal desa Hilimbosi, Kecamatan Sitalu Ori, awalnya dibawa ke rumah sakit oleh pihak keluarga karena menderita suatu penyakit. Namun setelah kematiannya, telah berkembang dugaan tidak wajar pada proses awal penyebab kematian, meskipun sempat dirawat intensif oleh pihak medis di rumah sakit. Dugaan kematian tidak wajar terhadap anak tersebut akhirnya dilaporkan kepada Polres Nias oleh pihak pemerhati anak dan perempuan untuk memastikan adanya unsur tindak pidana pada proses kematian tersebut. Penyidik polisi kemudian mendatangkan dokter ahli forensik Rumah Sakit Bayangkara Polda Sumatera Utara melakukan otopsi terhadap jenazah. Kurang lebih selama 6 jam telah bekerja keras melakukan kegiatan autopsi mayat terhadap korban inisial RZ. Kegiatan otopsi ini dilakukan berdasarkan permintaan dari penyidik Polres Nias, dan rangkaian penyidikan rangkaian otopsi yang dilakukan oleh dokter forensik kita baru saja selesai. Namun hasilnya baru bisa kita dapatkan paling cepat nanti itu 1 minggu ke depan, karena masih banyak sampel dan juga pendapat-pendapat ahli yang dibutuhkan oleh ahli dokter forensik kita untuk mengungkap apa sih sebenarnya penyebab kematian daripada korban RZ. Mungkin itu. Meskipun penyelidikan kasus tersebut masih berlangsung, kepolisian akhirnya mengembalikan jenazah dan dibawa pulang untuk dikebumikan. Sejauh ini pihak Polres Nias belum berkesimpulan mengenai hasil otopsi jenazah yang dilakukan pada Sabtu kemarin. Namun petugas penyidik terus menghimpun data dan keterangan terkait penanganan kasus itu agar dapat diungkap secara hukum yang berlaku. Sementara itu pemirsa, terjadi kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di kawasan perbukitan Tongjing, Kecamatan Merek, Kabupaten Karo pada Sabtu malam pukul 20 waktu Indonesia Barat. Kawasan hutan Danau Toba di Tongjing, Kabupaten Karo terbakar. Api semakin meluas pada pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dikhawatirkan merembet ke permukaan warga dan lokasi wisata. Kebakaran ini sempat membuat terkejut warga dan para pengunjung di Sapo Juma dan Bukit Gajah Bobrok yang tidak jauh dari lokasi kebakaran. Sampai Minggu dini hari, upaya pemadaman terus dilakukan petugas gabungan BPBD Kabupaten Karo, TNI, dan Polres Tanah Karo. 2 unit armada damkar Pemkab Karo turut diterjunkan. Sementara ini belum diketahui penyebab pasti kebakaran hutan di perbukitan Tongjing, Kecamatan Merek, Kabupaten Karo. Pemirsa, kami akan segera kembali dengan informasi lainnya. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Jamaah Safari Subuh Arafah ke-60 Kodam 1 Bukit Barisan melakukan kegiatan Safari Subuh Arafah di Masjid Al-Islah di Jalan Kapten Muslim, Medan pagi tadi. Sholat subuh berjamaah mengawali kegiatan Safari Subuh Arafah Sumatera Utara di Masjid Al-Islah dengan kegiatan Safari Subuh Arafah binaan Pangdam 1 Bukit Barisan melalui pembinaan mental dan kesejarahan Kodam 1 Bukit Barisan. Hal tersebut merupakan program Kodam 1 Bukit Barisan dalam memakmurkan masjid. Dengan kekompakan masyarakat dalam memakmurkan masjid di setiap lingkungan masing-masing, dapat mensejahterakan lingkungan masjid. Kegiatan Safari Subuh Arafah Sumatera Utara dalam menyebarkan syiar Islam dari masjid ke masjid, memperkenalkan kotak infak kejujuran. Kotak infak kejujuran ini memudahkan jamaah dalam bersedekah serta mensejahterakan lingkungan masjid, seperti masyarakat kurang mampu. Untuk menjalankan program ini, tim Safari Subuh Arafah Sumatera Utara menyerahkan kotak infak kejujuran, sandal masjid, dan Al-Quran. Kegiatan Safari Subuh Arafah Sumatera Utara juga diisi dengan tausiah oleh Al-Ustadz Kiai Zulfikar Hajar. Dalam tausiahnya menyampaikan, sebagai umat muslim harus mampu menahan diri untuk tidak membenci atau mencela orang lain.
Ia juga mengajak para jemaah untuk terus berbuat kebaikan kepada orang banyak. Jemaah yang aktif dalam safari subuh Arafah Sumatera Utara, Haji Muhammad Joharis Lubis mengatakan, safari subuh merupakan wadah komunikasi dan silaturahmi sesama umat Islam. Tujuan kita adalah bersilaturahmi terhadap masyarakat, terhadap masjid-masjid yang ada, yang sudah banyak kita kunjungi, yang sudah banyak kita lakukan kunjungan-kunjungan ke masjid ini. Tujuannya adalah bagaimana kita berkomunikasi, bagaimana kita bersilaturahmi. Apabila umat Islam di sholat subuh telah ramai, maka semakin kuatlah kita, semakin besarlah kita umat Islam. Marilah sama-sama kita ramaikan masjid setiap subuh. Apabila subuh itu sudah seperti sholat Jumat, maka kita akan semakin besar nantinya untuk tujuan menyiarkan agama Islam. Jemaah safari subuh Arafah Sumatera Utara terus berjalan menyebarkan syiar Islam dari masjid ke masjid yang ada di setiap kabupaten kota Sumatera Utara. Sementara itu, pemirsa, Gereja GKPI Aik Bolon Resort Balige yang memiliki warga jemaat sebanyak 47 kakak. Sebelumnya, gereja tersebut dengan kondisi cukup memprihatinkan. Hal tersebut menjadi perhatian Polres Toba bersama warga binaan Rutan Kelas 2B Balige untuk bergotong royong membantu masyarakat dalam membangun gereja tersebut. Diawali dengan ibadah yang dipimpin Pendeta Resort GKPI Balige, PDT Dekson Dolok Saribu. Peletakan batu pertama gereja GKPI Aik Bolon dihadiri langsung Kapolres Toba bersama puluhan personil Polres Toba, Kepala Rutan Balige yang diwakili Kabid Pembinaan Edison Tambunan dan seluruh jemaat GKPI Aik Bolon. Pengerjaan pembangunan GKPI Aik Bolon ini juga melibatkan puluhan personil Polres Toba dibantu 20 warga binaan Rutan Kelas 2B Balige dan jemaat GKPI Aik Bolon. Kapolres Toba AKBP Taufik Hidayat Thoyeb berharap bantuan yang diberikan untuk pembangunan gereja GKPI Aik Bolon ini bermanfaat bagi seluruh jemaat, terutama setiap mengadakan ibadah minggu. Sebelumnya, pihak perwakilan dari Gereja Aik Bolon memberitahukan kepada Polres Toba terkait kondisi gereja tersebut sangat memprihatinkan. Kapolres Toba langsung berkunjung untuk melihat kondisi gereja Aik Bolon dan berkeinginan gereja segera selesai dibangun sehingga jemaat dapat beribadah dengan layak. Jadi kegiatan ini adalah kegiatan sebenarnya kita gotong royong lah, ya. Jadi masyarakat di sini kemarin ada perwakilan ketemu dengan kami di Polres menyampaikan bahwa akan adanya pembangunan gereja di sini. Jadi kebetulan saya, Pak Kalapas dan Pak Wakil Bupati kemarin ke sini melihat dan di sini timbul ada keinginan kita semua ingin membangun gereja yang nyaman buat jemaah di sini. Jadi kita sama-sama dengan masyarakat semuanya bergotong royong untuk membangun gereja di GKPI ini. Amin. Sementara itu, Kabid Pembinaan Rutan Balige, Edison Tambunan mengatakan pihaknya akan siap membantu membangun gereja tersebut. Bahkan halaman gereja menjadi taman agar terlihat lebih indah. Salah seorang warga jemaat Tumbur Tumanggor selaku guru kuliah GKPI Aik Bolon mengucapkan terima kasih kepada Kapolres Toba dan Rutan Balige yang telah memberikan perhatian dan bantuan penuh untuk pembangunan gereja tersebut. Satu yang kami sampaikan hanya satu, nggak ada yang lain. Perhatian khusus dari Pak Kapolres itu yang sangat kami banggakan dari jemaat GKPI Aik Bolon. Itu aja, luar biasa. Di rencana seperti instruksi beliau, kami harus Natal di sini. Jadi di Desember ini sudah ada kelihatan bisa secara nyaman merayakan Natal, itu aja. Tetap kami sesuai dengan instruksi Pak Kapolres. Sesuai dengan gambar dan beliau memberikan masukan-masukan seperti ini, itu nanti yang kita lakukan. Tarif pelayanan persampahan kebersihan yang sering disebut sebagai retribusi di Kabupaten Toba menjadi salah satu pendapatan asli daerah atau PAD. Sesuai dengan Perda Kabupaten Toba, retribusi sampah tersebut nomor 5 tahun 2018, terhitung mulai dari Januari 2019, ada 4 kategori yakni di luar wilayah pasar, lingkungan asrama, dan TPA milik pemerintah. Kepala Bidang Pengolahan Sampah dan Limbah B3 Kabupaten Toba, Rina Sondang Lumban Toruan mengatakan, tarif di luar wilayah pasar mulai dari Rp5.000 hingga Rp300.000 per bulan. Antara lain rumah tangga, kios, restoran, dan ruko serta instansi pemerintahan.
Untuk kategori lingkungan asrama kapasitas 10 orang, tarifnya Rp20.000 per bulan. Kapasitas lebih dari 20 orang sebesar Rp100.000. Sementara untuk kategori di luar pasar hiburan rakyat sebesar Rp100.000, jajanan malam Rp5.000, pedagang musiman sebesar Rp10.000 dan pedagang Rp2.000 per hari. Sedangkan kategori TPA milik pemerintah atau Dinas Lingkungan Hidup sebesar Rp50.000 per bulannya. Rina menghimbau kepada masyarakat apabila melakukan pembayaran retribusi sampah agar selalu meminta tanda bukti pembayaran, dan jika menemukan petugas retribusi yang tidak memiliki surat tugas ataupun yang mengutip retribusi di luar dari ketentuan yang berlaku agar segera melaporkan untuk ditindaklanjuti. Kalau kendala kita sih Pak dari masyarakat memang kadang tidak mau membayar meskipun sampahnya sudah kita angkat. Tapi memang kami juga tidak mau memungkiri kadang kami juga petugas kami mungkin tidak terlalu disiplin. Artinya yang sampahnya diangkat hari ini, besok mungkin mereka punya rute lain jadi diangkat besok. Itu ada ketidakpuasan dari masyarakat kadang, itu kita tidak bisa pungkiri memang. Tapi ya kami berharap masyarakat kami itu kalau memang sampah kita diangkat oleh petugas, dibayarlah retribusinya sesuai dengan peraturan. Jadi kalau ada petugas kami yang meminta retribusi di luar sesuai dengan peraturan, mohon dikonfirmasi langsung ke kantor, di kantor lingkungan hidup, atau dipertanyakan apa benar segini retribusinya, itu mohon dikoordinasikan ke kantor kita. Pemirsa, berikut kita simak segmen Pilihan Rakyat. KPUD Kabupaten Labuan Batu Utara verifikasi 40 berkas pengajuan bakal calon anggota DPRD Kabupaten yang tidak diperbaiki oleh partai politik. Pasca penyerahan berkas hasil verifikasi sementara oleh KPUD kepada partai politik pada 9 Juli 2023 lalu, namun terhitung tanggal 10 Juli 2023 sampai semalam sore, dari 470 berkas perbaikan pengusulan balon anggota DPRD, sebanyak 40 berkas belum mendapat perbaikan dari partai politik. Ke-40 berkas tersebut, KPUD Labuan Batu Utara melakukan verifikasi dokumen persyaratan balon, salah satunya seperti verifikasi keabsahan ijazah dengan cara mendatangi ke sekolah dan instansi terkait. Koordinator Divisi Teknis KPUD Labuan Batu Utara, Adi Susanto menjelaskan, verifikasi perbaikan dokumen pengusulan balon anggota DPRD di usul parpol sedang berlangsung mulai 10 Juli sampai 6 Agustus 2023 mendatang. KPUD hanya memverifikasi dokumen persyaratan balon yang keabsahannya diragukan. Verifikasi administrasi perbaikan itu berlangsung sampai dengan tanggal 6 Agustus pada hari Minggu tahun 2023. Itu dimulai dari tanggal 10 Juli yang lalu, ya kan, sampai nanti berakhir tanggal 16 Agustus. Tentu dalam melakukan verifikasi ini kami akan mengidentifikasi mana berkas-berkas yang dari bakal calon yang kita anggap masih diragukan, sehingga kita nanti akan berkoordinasi dengan lembaga-lembaga terkait tempat administrasi itu atau surat itu terbit. Karena ini adalah tahapan verifikasi perbaikan, tentu di tahapan verifikasi awal yang lalu ada pastinya berkas ijazah yang sudah kita verifikasi. Dan untuk pada tahapan ini di perbaikan ada sekitar 40 ijazah yang harus kita verifikasi. Tapi tidak semua kita kunjungi sekolahnya, karena dari ijazah yang disampaikan ke kita lewat silon, ada yang kita lihat itu punya keyakinan itu adalah ijazah yang benar. KPUD Labuan Batu Utara menghimbau kepada parpol dan peserta untuk segera melengkapi dokumen persyaratan pengajuan balon anggota DPRD sampai batas waktu verifikasi perbaikan, maka KPUD hanya memeriksa dokumen awal. Jajaran Bawaslu di seluruh daerah turut mendorong warga pemilih segera melengkapi dokumen administrasi kependudukan berupa EKTP jelang pemungutan suara pemilih umum tahun 2024.
Badan Pengawas Pemilihan Umum selain fokus menyelenggarakan tugas pokok dan fungsinya dalam mengawasi seluruh rangkaian tahapan pemilu, juga melibatkan diri secara kelembagaan menyampaikan seruan kepada masyarakat, mendukung peningkatan partisipasi pemilih pada pemilu mendatang, termasuk pendidikan politik yang baik dan benar di tengah masyarakat, turut mendorong pelaksanaannya agar lebih maksimal menjangkau sasaran pemilih sebagaimana dalam daftar pemilihan tetap. Khusus di Kabupaten Nias Utara, Bawaslu setempat terus bersinergi dengan Komisi Pemilihan Umum dan instansi terkait untuk urusan dokumen kependudukan pemilih berupa kartu tanda penduduk elektronik supaya segera dilengkapi hingga hari pemungutan suara pemilu nanti. Bila saat ini terdapat 3.000 jiwa lebih pemilih potensial di Nias Utara masih belum memiliki EKTP, dapat berpotensi menghambat pelaksanaan pemungutan suara, serta yang bersangkutan mengalami kesulitan untuk mengantarkan hak pilihnya bila sedang dalam perjalanan. Ya, tentunya kita dorong semua ya, supaya semua pihak, terutama yang sudah memenuhi syarat sebagai pemilih, kita harapkan untuk mau untuk mengurus KTP elektroniknya, karena ini juga sebagai bagian syarat daripada syarat untuk memilih ke depan. Saya pikir KPU juga sudah tahu regulasi ini. Kita tidak harus menyampaikan lagi secara langsung karena kan regulasinya sudah ada. Yang kita harapkan adalah kemauan dari setiap pihak kepada dinas terkait juga untuk dapat membuka akses sebaik-baiknya. Sebagai sekolah penggerak, salah satu persyaratannya adalah guru sekolah penggerak harus bebas dari penggunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif, nafza. Sekolah SMPN 1 Lubuk Pakam berkomitmen anti narkoba bersama masyarakat di lingkungan sekolah. Penyalahgunaan narkoba merupakan masalah kompleks yang harus diselesaikan bersama-sama. Banyak faktor yang menjadi pemicu munculnya permasalahan tersebut, diantaranya permasalahan ekonomi, pendidikan, dan sosial. Sekolah Menengah Pertama Negeri SMPN 1 Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang, berkomitmen anti narkoba dengan dukungan seluruh lapisan masyarakat, bersama-sama melakukan pencegahan penyalahgunaan narkoba di lingkungan pendidikan atau sekolah. Dalam kegiatan ini, diadakan penggalangan tanda tangan komitmen bersama pencegahan narkoba di lingkungan sekolah, guru, dan orang tua siswa. Menurut Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Lubuk Pakam, Elpian Lubis mengatakan, sebagai sekolah penggerak, setiap hari Sabtu sekolah ini mengadakan kegiatan ekstrakurikuler yang diawali dengan jalan sehat. Dalam aksi jalan sehat tersebut, sejumlah siswa membawa spanduk bertuliskan komitmen anti narkoba. Sebagai bentuk dukungan masyarakat terhadap sekolah yang anti narkoba, setelah kembali ke sekolah, seluruh siswa melakukan kegiatan ekstrakurikuler seperti menari, baris berbaris, pramuka, bermain bola, dan kegiatan lainnya. Kepala sekolah menghimbau agar semua lapisan masyarakat berkomitmen dalam menanggulangi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba secara bersama-sama, dan kegiatan ini ditutup dengan penandatanganan seluruh guru serta pegawai untuk berkomitmen penanganan nafza di sekolah. Pemirsa, informasi tadi mengakhiri perjumpaan kita pada program Sumatera Utara siang ini. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Dara Putri Novalidi mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat siang dan sampai jumpa.